pegang ini antara bantuin bang. Nah, bang, kasih bang. Ya, oh udah. Pindahnya nyala. Pak, tadi disampaikan bahwa timnas sudah bubar. Ini gimana? Ya, jadi ini sebagai pembubaran timnas, bagaimanapun juga kita sudah bekerja, harus ada batasnya ya. Dan ini tadi memang jadi batas akhir dari kerja-kerja timnas. Saya juga apresiasi dengan tim ini yang sudah bekerja luar biasa dan sampai garis finish, dan tentu ini kita harus akhiri. Walaupun tadi mungkin Pak Anies juga menyatakan bahwa insya Allah kerja-kerja ke depan untuk mewujudkan perubahan, ya ada agenda-agenda yang lain yang memang kita terus akan lanjutkan untuk memperbaiki tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Pak Saiku, soal langkah PKS ke depan ini kan kemarin ada resistensi dari Partai Gelora untuk PKS masuk. Sebenarnya kalau dari PKS ini harus benar-benar masuk ke pemerintahan keinginannya atau di luar juga apa sih? Bagi kami nggak masalah, mau di luar, di dalam, kami punya pengalaman tersendiri ya. Tetapi kebijakan untuk mengambil apakah itu di luar atau di dalam, koalisi atau oposisi, sekali lagi ini dalam ranah Majelis Syuro atau Badan Pekerja Majelis Syuro. Saya sebagai Presiden PKS akan melaksanakan apapun kebijakan yang akan diambil oleh Majelis Syuro. Tapi dari Pak Prabowo sendiri sebenarnya ada tawaran atau pendekatan ke PKS nggak sih Pak untuk mengajak masuk? Ya, ada komunikasi-komunikasi dengan Partai Gerindra dengan Pak Prabowo ya. Ya mudah-mudahan nantilah pada akhirnya akan ada hal-hal yang mungkin akan diumumkan juga. Pak, tadi kan dikatakan sudah dibubarkan. Iya. Perjuangan akan tetap dijalankan. Apakah ini artinya juga Pilkada DKI menawarkan ke Pak Anies juga ke depan? Pak Anies minta ini jeda dulu ya. Kita ada jeda dulu, nanti baru ada pembahasan-pembahasan akan kemana kira-kira arah perjuangan beliau di dalam kehidupan berbangsa ini. Ya, apakah akan di pilkada atau ada yang lainnya, saya kira itu nanti akan menjadi pembahasan berikutnya. Pak Saiku, kalau kita lihat kan PKS punya sejarah dengan Gerindra yang cukup baik Pak. Iya. Di beberapa kontestasi elektoral sebelumnya. Iya. Nah, komunikasi yang muncul itu memang sudah, ayo PKS ajak atau memang masih dalam proses negosiasi? Ya inilah makanya kita dalam proses komunikasi ya. Oleh karenanya kita tunggu saja. Mudah-mudahan dalam proses ke depan ini ada hal-hal yang memang lebih jelas gitu. Apakah tawaran atau apa segala macamnya itu, karena kita belum ketemu secara langsung ya. Belum ada jadwal dengan Pak Prabowo kapan? Belum. Insya Allah mudah-mudahan akan tetap ada pertemuan. Pak Saiku, Insya Allah ya. Pak Saiku, publik kan mengharapkan sebenarnya ada oposisi dan harapan itu ditumpukan kepada PKS begitu. Iya. Kalau akhirnya nanti merapat juga ke kubu pemerintahan, bagaimana menjelaskan kepada pemilih PKS? Ya, bagian itu seluruhnya bahwa di musyawarah majelis syuro itu bukan hanya sekedar menetapkan mau oposisi atau koalisi, tapi seluruhnya berdasarkan kajian, berdasarkan juga kita meminta masukan-masukan dari berbagai daerah. Nah, dari situlah kemudian kita mengambil kesimpulan yang itu akan diputuskannya di musyawarah majelis syuro. Ya. Jadi itu bukan hasil kemudian asal kemauan pribadi-pribadi, tapi sekali lagi ini adalah keinginan bersama. Nah, cuma apa yang ingin diinginkannya itu yang belum tahu. Nanti yang kita tunggu nanti. Belum ada kejelasannya. Mungkin nanti setelah ada komunikasi dan sebagainya mungkin baru kita. Pak, mengenai pilkada kemarin PKS sempat menyiapkan kader dan Iya. meminta Pak Anies juga mendukung kader Iya. PKS tersebut. Itu mekanisme seperti apa? Ya, jadi kita membuat satu mekanisme sendiri bahwa berbagai usulan-usulan dalam pilkada ini untuk pilgub kita serahkan kepada DPW untuk memberikan masukan dan usulan siapa yang akan diusung ya. Begitu juga untuk kota kabupaten, baik wali kota, bupati ataupun wakilnya itu dari DPD kita ini setingkat kabupaten kota. Nah, oleh karena itu diusulkan ke DPW, dari DPW nanti akan disampaikan ke DPP. Dari situlah kemudian DPP akan melakukan kajian, ya mana yang probability to win-nya itu besar, yang peluang untuk menangnya besar. Nah, jadi itu yang nanti akan menjadi bahan pertimbangan kami dalam memutuskan siapa kira-kira yang akan maju di pilkada. Pak, ini apakah nanti pilkada permanen koalisi yang udah ada sekarang? Oh enggak, mungkin ada, ya namanya pilkada akan berbeda dengan apa yang ada di pusat ya. Bisa jadi relaksasi juga dengan partai-partai yang lain
bahwa ini bagian dari upaya kita membangun kebersamaan di seluruh elemen negeri ini, ya. Jadi nggak terpaku harus dengan 3 partai yang lalu. Terakhir Pak Presiden, Ya. kemarin PKB dan P3 kan menjajaki upaya untuk mempersiapkan jagoan tandingan untuk Kofifa di Jawa Timur. PKS tertarik juga atau sudah ada obrolan dengan Caimin karena ini kan rekan di koalisi Iya. perubahan. Belum ada pembicaraan itu ya, tapi tadi kami juga sedang terus menjajaki siapa yang nanti akan diusulkan oleh DPW Jawa Timur. Sekarang nanti saya akan tunggu siapa, apakah itu Bu Kofifa atau bukan ya. Dan saya akan tunggu. Makasih ya semuanya.